memang bukan di Bali saja. Mungkin seluruh Indonesia ini akan secara muda itu dengan e-money itu sangat efektif. Karena 60% pemilih pemuda di bawah di bawah usia 40 tahun. Nah, 60% jumlahnya. Sulit sekali. Itu sebetulnya orang memberikan bantuan melalui e-money kan harus ada pertemuan juga. Ya kan? Nah, itu apakah efektif apa tidak? Itu perlu dibuktikan. Kalau menurut saya itu tidak efektif. Oke. Mereka menggadaikan lah atau menjual suara mereka untuk hal yang mereka belum tentu mereka bisa dapatkan manfaatnya untuk 5 tahun ke depan. Artinya 200.000 hanya habis sehari, tapi mereka menikmati kepemimpinan baik di eksekutif atau legislatif itu ada 5 tahun gitu. Orang-orang Indonesia ini sangat cepat melupakan sesuatu. Ya, mudah lupa gitu. Mudah lupa. Ya. Mungkin yang masalah yang bulan kemarin dia lupa, dia lihat bulan hari ini. Nah, itu kemungkinan juga ini akan membantu. Ya, contoh. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi. Salah satu topik hangat kita hari ini tentang money politik ya, yang kemungkinan masih akan menghantui atau bisa jadi marak terjadi di pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, apa kabar? Kita berjumpa lagi dengan isu-isu politik terkini. Selamat siang. Setiap pemilu pasti banyak isu-isu politik, isu-isu kecurangan politik, isu-isu money politik, dan isu-isu lain yang memang perkembangannya cukup pesat karena perubahan teknologi itu yang menyebabkan orang semakin pintar. Nah, inilah yang mungkin akan terjadi dan juga diisukan di mana hari ini akan dibahas mengenai money politik lewat online. Ya, judul kita hari ini ngeri, benarkah money politik online bakal makin marak di 2024? Nah, ini kita berkaca dari adanya pernyataan dari PPATK, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, yang mewanti-wanti adanya politik uang atau money politik pada pemilu 2024 lewat e-money dan e-wallet, atau istilahnya sederhananya money politik online lah. Nah, pemerintah diminta mengantisipasi hal ini. Nah, ini terbisik kira-kira gimana? Money politik mungkin bertransformasi tidak menjadi uang cash, atau istilahnya bukan lagi serangan pajar dengan 200.000, 300.000 di amplopin, tapi lewat misalnya e-money, lewat berbagai platform e-money yang ada gitu, misalnya lewat e-wallet, ditransfer atau dikirim lewat platform-platform yang ada. Saya nggak mau nyebut merek gitu. Tapi kalau dikatakan itu dengan money politik dengan online, e-wallet dengan atau e-money, sasarannya sebetulnya anak-anak muda. Oke. Berarti bukan masyarakat yang tradisional, bukan di desa-desa. Karena di desa-desa tetap akan ada money politik. Yang cash gitu misalnya, yang amplop lah. Hari ini pun sulit dibuktikan. Ya, mereka mau dan istilahnya udah di Bali mau dana punia gitu. Ya, dana punia. Kan bukan money politik. Membantu masyarakat dengan beras dan lain-lain kan boleh saja. Nah, itu masalah yang di Bali. Tetapi kalau dengan e-money, kemungkinan yang disasar adalah anak-anak muda, anak-anak milenial. Oke, atau pemilih pemula lah. Pemilih pemula, pemilih muda yang memang jumlahnya besar kan? Dan setiap hari sudah menggunakan belanja dan lain-lain dengan e-money. Yang uang digital, cashless. Ya, itulah yang disasar. Kenapa? Memang bukan di Bali saja. Mungkin seluruh Indonesia ini akan secara muda itu dengan e-money itu sangat efektif. Karena 60% pemilih pemuda di bawah usia 40 tahun. Nah, 60% jumlahnya. Inilah akan menjadi rebutan ketiga capres ini, sehingga bisa mempengaruhi anak muda itu untuk memilih pasangan capres tersebut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi dengan kecanggihan teknologi juga yang dimiliki PPATK, perputaran itu juga akan bisa terdeteksi harusnya. Tapi kan terlalu banyak jutaan misalnya, jutaan akun atau jutaan orang yang bisa dikirim. 100.000, 200.000 itu kan sulit sekali ya. Dan itu kan tidak bisa dibuktikan. Mereka dengan elektronik kan. Jadi itu seperti gini, bagaimana membuktikan
Bitcoin. Ya, Bitcoin. Kan sulit sekali. Atau nanti juga bisa jadi misalnya money politiknya lewat Bitcoin gitu, misalnya transfer Bitcoin atau transfer cryptocurrency yang lain kan lebih susah lagi gitu. Ya, itulah teknologi ini dimanfaatkan oleh pemilu yang akan datang. Kiranya itu perlu mungkin ada pengawasan. Pengawasan lebih ketat karena money politik itu kecurangan politik, money politik, itu diupayakan ada. Tetapi kalau pengawasannya kuat, itu kan bisa dikit direm lah, ditekan. Karena banyak orang mengatakan pemilu pasti tidak adil, pasti curang. Bagaimana bisa curang? Apabila setiap TPS itu semua mempunyai saksi. Sekian ribu TPS itu punya saksi masing-masing dan tanda tangan. Saksi yang mengawasi. Ketika ada kecurangan mereka nggak mau tanda tangan kan begitu. Ya mungkin kecurangannya pada waktu penjumlahan itu mungkin, nah itulah perlu pengawasan lebih ketat. Nah itu yang akan terjadi. Nah tetapi kalau narasi ataupun kemungkinan e-money ini digunakan untuk menyogok para pemilih, nah itu juga merupakan masalah baru yang belum pernah kita temui lah. 5 tahun yang lalu e-money itu belum se-booming sekarang. Sekarang kita nggak usah bawa apa-apa, bawa handphone aja bayar, udah selesai. Nah, kalau tadi yang menarik sebenarnya analisa Mr. Puisi adalah ketika penggunaan e-money atau e-wallet ini untuk konteks money politik menyogok atau mempengaruhi pemilih, yang disasar bisa sebagian besar anak-anak muda, karena tidak mungkin misalnya orang-orang tua yang di pedesaan menggunakan e-money, mungkin saja, tapi kan tidak sebesar anak muda yang penggunaan aktif e-money atau e-walletnya. Nah, ketika yang disasar oleh anak-anak muda, apakah itu bisa efektif atau anak-anak muda bisa terpengaruh dengan money politik lewat tadi e-money atau e-wallet? Apakah mereka bisa mengubah pilihannya dengan itu? Tapi sulit sekali. Itu sebetulnya orang memberikan bantuan melalui e-money kan harus ada pertemuan juga, ya kan? Nah, itu apakah efektif apa tidak? Itu perlu dibuktikan. Kalau menurut saya itu tidak efektif. Oke. Nah, kalau tadi misalnya yang disasar adalah pemilih muda, apakah mereka mudah terpengaruh dengan iming-iming uang gitu? Karena kalau kita kenal kan pemilih muda ini mereka selain sebenarnya cerdas, tapi kan mereka juga ada yang apatis juga, ada politik. Pertanyaannya apakah mereka juga pragmatis? Kan itu pertanyaannya. Saya yakin pemilih muda bukan pemilih yang pragmatis. Mereka sudah menggunakan rasio masing-masing. Mereka sekarang anak-anak kecil tuh dikasih tahu nggak percaya dan nggak mau. Dan dia anggap dia lebih hebat dari orang tua. Itulah rasanya kalau dia akan minta kemis untuk uang untuk memilih, itu rasanya anak muda sekarang nggak mudah. Tapi kalau dia diiming-iming dengan e-money kirimin ke mereka, ya nggak apa-apa. Mungkin diterima tapi nggak dipilih gitu. Belum dipilih gitu. Oke, nah mungkin kita bergeser kepada yang lebih tradisional di desa-desa atau yang lebih konvensional dengan cash gitu misalnya. Bagaimana Mr. Puisi melihat sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan pemilih kita bahwa money politik itu adalah salah satu bentuk yang bisa menurunkan kualitas demokrasi, atau salah satu sebenarnya itu adalah bentuk juga tanda kutip mungkin juga kejahatan, atau mereka menggadaikan lah atau menjual suara mereka untuk hal yang mereka belum tentu mereka bisa dapatkan manfaatnya untuk 5 tahun ke depan. Artinya 200.000 hanya habis sehari, tapi mereka menikmati kepemimpinan baik di eksekutif atau legislatif itu adalah 5 tahun gitu. Ya, yang bisa menghindari untuk kemenangan seseorang yang kurang mampu memilih negara ini, satu-satunya cara adalah dia mampu membuktikan kinerja sebelumnya itu udah bagaimana. Apakah dia seorang koruptor ataupun kinerja sebelumnya dia tidak berprestasi. Nah, tetapi kalau kinerja sebelumnya dianggap berprestasi, tidak mempan money politik. Jadi sehingga dia akan memilih, anak-anak muda sekarang ingin memilih orang yang berbasis teknologi. Itu masalahnya. Rekam jejak prestasi gitu. Sehingga dalam hal ini Gibran ini merupakan ada poin tersendiri bagi kalangan anak muda. Tetapi banyak juga anak muda yang membenci Gibran, bagi anak muda yang sudah terprovokasi pikirannya oleh narasi politik dinasti, KKN dan lain-lain. Nah itu tidak sedikit juga yang menghujat Gibran itu, sehingga akan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Tetapi jangan lupa,
orang-orang Indonesia ini sangat cepat melupakan sesuatu. Ya, mudah lupa gitu. Mudah lupa. Ya. Mungkin yang masalah yang bulan kemarin dia lupa, dia lihat bulan hari ini. Nah, itu kemungkinan juga ini akan membantu. Ya, contoh saja misalnya ketika rame penolakan timnas Israel oleh Ganjar dan juga 3 bulan Presiden. Sekarang mereka dulunya yang pecinta bola yang katanya hampir 60%, berarti kan 120 juta lebih pecinta bola gitu di Indonesia. Mereka sudah lupa isu itu, maka mereka mengeluh-elukan Ganjar sekarang gitu. Ya, nah itulah orang Indonesia, cepat melupakan sesuatu, dan mereka sekarang yang paling sulit sebetulnya, banyak orang-orang yang dicuci otaknya. Dengan media. Yeah. Nah, sehingga hal-hal yang buruk menjadi baik. Hal yang baik menjadi buruk. Buruk menjadi baik. Apabila tiap hari mereka ada narasi-narasi seperti itu, mereka akan percaya. Nah, itulah sebetulnya sekarang ada pemilihan presiden ini banyak ditentukan oleh teknologi. Oke, ya saya juga teringat salah satu yang sempat ada kutipan atau yang disampaikan oleh menteri propagandanya Nazi ya di eranya Adolf Hitler di Jerman, Joseph Goebbels, yang mengatakan kebohongan yang diucapkan berkali-kali akan diterima sebagai kebenaran. Nah, itu yang kita namakan hiperrealitas media. Ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu memang, nah inilah dipiralkan gitu kan, narasi negatif dipiralkan. MK ini kan akan bersidang lama nih. Kalau ini terus-terusan dinarasikan dalam media, itu mempengaruhi otak manusia, sehingga bisa menurunkan elektabilitas yang dihujat. Nah, itulah kita namakan saat ini adalah hiperrealitas media. Oke, terima kasih Mr. Busi, cukup menarik pembahasannya. Kita akan sambung dengan isu-isu yang hangat lainnya, tapi intinya kita ingatkan agar pemilih kita cerdas, jangan terpengaruh oleh money politik. Ya mungkin kalau perlu duit, terima duitnya boleh, tapi jangan pilih orangnya, kan begitu. Artinya pilih tetap dengan menggunakan hati nurani, tapi kalau bisa ya jangan terima duitnya juga, kasihan lah orangnya, kan begitu. Oke Mr. Busi, kita akan sambung di kesempatan berikutnya, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih, salam pemilu damai.